Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahu maulanal azim. Peliharalah segala salatmu, peliharalah semua salatmu, dan peliharalah salat wusta atau salat asar. Berdirilah salat karena Allah dalam keadaan khusyuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha segala-galanya masih memberikan umur kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih hidup dan bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan kalau Allah mengakhiri hidup kita, semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Kemudian salawat dan salam marilah kita perbanyak untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang hanya bisa memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Tidak ada nabi yang lain yang bisa memberi syafaat pertolongan kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 Allah SWT berfirman, bagaimana telah dibacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Allah, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Hafizu 'alas shalah, peliharalah segala salatmu, salat yang 5 waktu. Pelihara, jangan sampai disia-siakan, sempurnakan melaksanakannya. Dan peliharalah salat wusta atau salat asar. Berdirilah untuk salat itu karena Allah dalam keadaan khusyuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa pada hari ini kita sampaikan masalah salat? Sebab salat adalah salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang kedua. Kalau orang itu tidak salat, maka tidaklah dinamakan dia Islam, karena tidak mengamalkan rukun Islam yang kedua. Dalam hadis katakan, orang yang tidak salat, orang yang meninggalkan salat kafir. Berarti orang yang tidak salat tidak Islam. Kalau tidak Islam berarti kafir. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait
wa shaumi Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Maksudnya Islam itu didirikan di atas 5. Yang pertama, mengaku bahwa tidak ada yang sembah selain daripada Allah. Kedua, mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kita. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, shaumi Ramadan. Ini dalam hadis ini shaumi Ramadan dimasukkan ke yang kelima. Ada di antara hadis lain mengatakan Ramadan adalah yang kedua. Ini adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam ini kaum muslimin tidak boleh kita tinggalkan, wajib kita lakukan. Kecuali yang ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat tidak ada syarat, tidak ada ketentuan yang lain, harus kita mengakui, mengucapkan 2 kalimat syahadat baru kita Islam. Yang kedua, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Yang tiga ini tidak ada ketentuan-ketentuan persyaratan untuk melakukannya, berlain dengan zakat dan haji. Rukun Islam, haji dan zakat itu ada syarat-syarat baru kita bisa melaksanakannya. Kalau zakat, seandainya harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah SWT cukup senisab, baru kita wajib melaksanakan zakat. Begitu juga haji, kalau kita mampu untuk membiayai ongkos haji, kesehatan, keamanan, baru kita wajib melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Atau dalam hadis ini rukun Islam yang keempat. Tapi yang tiga, yang pertama tadi, syahadat, salat, puasa, ini tidak ada persyaratan sebagaimana zakat dan haji. Begitu pentingnya kaum muslimin masalah salat ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu, wa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksudnya, sesungguhnya awal pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan budak pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Wa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika amal salatnya baik, sesuai dengan aturan Allah, ketentuan Allah, syarat dan rukunnya yang telah ditentukan dalam agama, faqad aflaha, maka sesungguhnya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran. Wa anjaha, dan beruntung. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika salat yang diperiksa, yang dihisab oleh Allah SWT di hari mahsyar nanti tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, faqad khaba, maka sesungguhnya orang itu nanti akan menyesal. Wa khasira, dan akan merugi. Yang merugi tidak dapat lagi diperbaiki agar kita berlaba. Dari itu kaum muslimin, masalah salat ini sangat penting kita perhatikan. Pernah di waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang bersama sahabat-sahabat di dalam masjid, datang seorang pemuda, lantas melaksanakan salat di samping Rasulullah SAW. Setelah dia
selesai mengucapkan salam, maka datang kepada Nabi salam. Apa kata Rasulullah? Irji' tusalli. Ulanglah salatmu. Ulangi lagi salatmu. Kemudian diulangi oleh pemuda tadi salatnya. Setelah selesai salat, mengucapkan salam, langsung pergi kepada Nabi. Nabi mengatakan, irji', ulang lagi salatmu. Maka diulangi oleh pemuda tadi salatnya 1 kali lagi, sehingga cukup 3 kali. Setelah selesai salat, dia datang kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Irji', ulangi salatmu lagi, karena kamu belum lagi melaksanakan salat, kata Rasulullah. Baru pemuda tadi mengaku bahwa hanya itulah ilmu saya, kepandaian saya untuk mendirikan salat, ya Rasulullah, ajari saya. Maka Rasulullah SAW mengajari masalah salat mulai dari melaksanakan wudu. Wudu termasuk salah satu syarat sah salat. Kemudian mengajari yang membatalkan salat. Kalau salat wudu sudah betul, maka salat dikerjakan. Kalau salatnya sudah betul, jangan lagi dibuat yang membatalkan. Itu sudah selesaikan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya salatnya sudah betul, sebagaimana kata Nabi tadi, dia akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan yang tidak terhingga. Tetapi kalau salatnya belum betul, maka dia akan merugi selama-lamanya. Kaum muslimin, demikianlah Rasulullah salah satu diantaranya mengajarkan masalah salat kepada sahabatnya yang baru tahu melaksanakan salat. Kira-kira kaum muslimin, bagaimana salat kita? Kalau kita salat di samping Rasulullah SAW, andaikan begitu, apakah kita masih disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW mengulangi? Tergantung jawabannya kepada kita masing-masing. Apakah ilmu salat kita sudah kita miliki? Apakah kita hanya sebagai mana orang salat, kita juga salat? Tidak mengetahui bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW. Seandainya iya kaum muslimin, maka marilah kita sama-sama belajar kembali untuk mendirikan salat. Berapa syarat sebelum salat, dan apa syarat dan rukun salat, dan apa yang membatalkan salat, agar salat kita dinilai oleh Allah SWT nanti di padang mahsyar salat yang baik, salat yang terima. Di padang mahsyar nanti setelah salatnya selesai baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru amal-amal lain dihisap. Tetapi kalau salatnya tidak baik, yang lain pun tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau salat tidak betul, tempatnya nanti adalah di dalam neraka yang dinamakan mendapat kerugian yang lama, mungkin selama-lamanya. Begitupun kaum muslimin, masalah puasa Ramadan juga ada ilmunya. Kalau kita melaksanakan Ramadan, seluruh amal yang dianjurkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala harus dikerjakan dengan ilmu. Kalau amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan sebagainya, kalau kita lakukan tanpa ilmu, percuma. Sebelum ajal kita datang kaum muslimin, marilah kita sama-sama pelajari kembali bagaimana cara salat Nabi Muhammad SAW yang diajarkannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, bagaimana kita meniru salatnya? Ada hadis-hadis sabda-sabda beliau yang disampaikan kepada sahabat-sahabat, sampai ke sekarang menerima hadis-hadis tersebut. Tetapi kita tidak mau mendengarkan pengajian dari ustaz-ustaz, kita tidak mau bertanya kepada orang yang tahu bagaimana salat kita akan betul. Kalau seandainya demikian kaum muslimin, kita belum sempurna melaksanakan salat,
ilmunya belum ada, tidak mau menuntut ilmu, kita akan merugi nanti selama-lamanya di akhirat. Orang yang merugi tersebut tidak lain tempatnya adalah neraka. Neraka itu ada 7, entah neraka yang mana kita letakkan oleh Allah SWT. Wallahu alam. Kaum muslimin, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang jangan kita malu-malu untuk menanyakan masalah ibadah yang kita lakukan kepada orang yang tahu. Kalau seandainya Rasulullah masih ada, kita sholat di samping dia, mungkin dia langsung menegur kita. Entah kalau kita sudah mengakui bahwa ibadah kita sudah betul sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih-lebih bagi khatib menyampaikan, "Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'allakum turhamun."